Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma ja'al minal mutamassikina biwilayati amiril mu'minin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita bertemu untuk membahas satu kelompok tema ya, atau satu persoalan lah kira-kira. Satu persoalan di dalam filsafat Islam, yaitu epistemologi. Tak lupa pula kita mengirimkan salam dan selawat atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabatnya. Dengannya lah kita bisa mengenali mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, atau mana yang mengaku-ngaku benar, atau mana yang dianggap benar tapi sebenarnya jauh daripada nilai itu. Jadi di sesi awal kita akan bicara tentang apa sih sebenarnya itu epistemologi. Mungkin pernah kita dapat mungkin, tapi masih perlu kita diskusikan lebih jauh apa itu epistemologi. Kemudian apa pentingnya? Pentingkah ini kita pelajari? Jangan sampai kita pelajari nah tidak penting ji. Artian bahwa apa yang mau dijawab kira-kira. Atau ketika kita belajar tentang epistemologi itu ada hal yang penting, ada hal yang mau dijawab, ada persoalan yang mau dijawab, sehingga penting ini pelajari. Kalau tidak dipelajari, ada persoalan yang ada dalam diri kita yang tidak selesai kira-kira. Kan banyak sekali kan persoalan sebenarnya yang tidak selesai, sehingga bisa saja persoalan-persoalan hidup kita itu tidak selesai karena tidak selesai ilmunya kira-kira. Nah, itulah yang kita mau bahas. Mungkin sejarah sedikit, sejarah epistemologi itu sendiri. Nah, kita mulai dulu dari mungkin pengertian umumnya. Apa itu epistemologi sebenarnya? Apa yang mau dibahas ini? Ada yang pernah kajian sebelumnya? Ahwatnya? Ahwat dari mana ini? Palopo ya? Dua-duanya ya? Oh, dua-duanya. Yang dari Palopo laki-lakinya berapa orang? 2. Reski dari Palopo. Ketemu berarti di sini. Berarti ini dari Palopo ya, jauh-jauh datang ke Makassar ini untuk mungkin memperbarui pengetahuannya terhadap epistemologi. Apa itu epistemologi yang pernah kita, kalau pernah kita dapat atau pernah dengar? Ada yang bisa ini? Ini epistemologi ini apa ya, bahasa Arab ini mungkin ya. Epistem itu kan ini ya. Ini bisa dibagi dua ya. Logos. Tapi terlepas dari namanya, bisa saja kan namanya berbeda. Bisa saja mengatakan kerangka pengetahuan, kerangka berpikir, apalagi teori pengetahuan. Itu tonji sebenarnya. Tinggal persoalannya, apa yang mau dibahas ini? Apa objeknya? Apa yang mau dibahas? Ya, pengetahuannya. Jadi objeknya ini adalah
Maksudnya itu pengetahuan? Pengetahuan ya? Maksudnya ini apa? Apanya ini? Apa sih masalahnya ini di sini? Hah? Informasi. Ya kita samakanlah pengetahuan. Apa masalahnya di sini? Kan selama ini sudah ada semua pengetahuan tahu ribuan jutaan malah. Apa masalahnya? Kenapa harus dibahas? Tahu sumbernya. Kan ada itu sumber pengetahuan tak? Ada alam dan sebagainya. Tapi apa masalahnya? Ya? Apa? Pembuktian. Pembuktian maksudnya pembuktian apa? Nah, ini persoalan utamanya. Apakah pengetahuan kita itu benar atau salah? Sekarang pertanyaannya adalah apa ukurannya? Benar atau bagaimana kita bisa mengatakan pengetahuan kita itu benar? Bagaimana kita mengatakan pengetahuan itu salah? Ini persoalannya ya. Jadi kita punya pengetahuan, sudah tahu mika kita teorinya memverifikasi pengetahuan kita itu benar atau salah. Ini inti persoalannya. Pengetahuan benar atau salah. Nah, nanti sesi kedua, nanti harus kita bedakan apa bedanya pengetahuan dengan keyakinan. Pengetahuan yang benar itu nanti sampai ke tingkat yakin. Tapi sebenarnya yakin yang maksud itu sebenarnya biasa disebut pengetahuan. Inti persoalannya di sini. Apakah pengetahuan itu pengetahuan yang kita miliki benar atau salah? Kalau benar, bagaimana memverifikasinya? Kita betul yakin bahwa ini benar. Misalnya, saya tanya tadi, Palopo, orang Palopo ya. Bagaimana kita yakin bahwa kita orang Palopo? Yakin tidak kita orang Palopo? Hah? Ada yang enggak. Kalau yakin, bagaimana memverifikasinya? Kan ini persoalannya. Itu kita punya pengetahuan tentang Palopo. Yakin tidak itu pengetahuan kita? Jadi kita ini memiliki jutaan pengetahuan. Sekarang pertanyaannya, pengetahuan kita itu bagaimana meyakininya bahwa itu benar? Itu salah. Apa alatnya? Apa sumbernya? Bagaimana metode memverifikasinya? Nah, nanti lahirlah di sini cabang-cabang pembahasan. Misalnya nanti ada ilmu yang langsung hadir. Tadi kita makan. Kita makan itu kenapa? Lapar. Lapar itu ilmu apa? Jenisnya ilmu apa? Kan ada jenisnya, nanti dibahas dalam dalam psikologi ini. Jenisnya ilmu apa? Sehingga kita yakin bahwa itu betul-betul saya lapar. Saya tadi panitia nawari saya makan, berarti dia menduga saya lapar. Saya tidak lapar, Jadi saya sampaikan saya tidak lapar sama Ustadz Irfan. Itu ilmu Ustadz Irfan terhadap saya ilmu apa? Saya kan tadi tidak lapar atau kenyang. Ilmunya beliau itu ilmu apa? Itu dibahas. Kemudian kenapa Ustadz Irfan tadi yakin bahwa saya tidak lapar? Bagaimana dia yakin?
Ilmu apa nak pakai? Bagaimana dia memverifikasinya? Yakin dia, karena dia tidak meyakinkan saya lagi. Walaupun 2 kali beliau meyakinkan, makan gitu loh. Sebenarnya saya kenyang. Ilmu apa? Ini semua ini. Dibahas juga temanya nanti. Ada ilmu huduri, ada ilmu husuli. Bagaimana itu hadirnya ilmu kepada seseorang. Dan jenis-jenisnya nanti macam-macam. Sampai kepada benar dan salahnya suatu ilmu. Sehingga ini kan orang Palopo jadi pasti bertahan di sini. Tidak ada lewat-lewat di sini kan. Harus bertahan sampai terakhir, sampai hari Seninnya atau Selasa. Harus bertahan karena materinya ada 15 ini. Ada 15 kelompok materi yang akan dibahas. Mungkin tadi sudah diantar materinya. Tapi kira-kira fokus utamanya adalah pengetahuan atau kita sebut ilmu. Ini fokus pengetahuannya. Persoalannya apa? Ilmu kita itu ilmu yang benar atau ilmu yang salah? Kalau kita mengatakan benar, bagaimana memverifikasinya? Kalau ilmu yang salah, bagaimana memverifikasinya? Inilah yang ini sebenarnya mau dibahas, sederhana Ji. Ilmu itu apakah? Tapi persoalannya adalah ini. Ada pengetahuan. Pengetahuan ini di mana? Pengetahuan itu di mana? Sama kita atau di sama subjek. Kalau dalam bahasa Arab alimnya, alim. Alim itu berarti ilmu sama subjek. Kemudian ini sumbernya ilmu ini dari mana? Objeknya. Muncul nih masalah. Kan dari sini ke sumber ilmu. Dari sini toh? Bagaimana kita memverifikasi ilmu yang hadir ini kepada subjek? Ilmu yang hadir terhadap ini yang datang ke sini. Bagaimana kita meyakininya benar atau salah? Ini hadir ilmu terhadap alim, disebut alim. Di sini persoalannya. Ini ada benar salah karena nanti ilmu kita apakah sesuai dengan objek ilmu itu? Dan objek ilmu itu beragam. Banyak sekali. Kita kuliah di mana? Jurusan apa? Komunikasi. Komunikasi dan penyiaran Islam. Coba langsung kita kepada produknya komunikasi itu apa? Dan penyiaran Islam. Berita toh? Berita kah? Berita, bagaimana kita memverifikasi berita itu benar? Ada objek. Objeknya adalah berita. Bagaimana kita memverifikasi? Di zaman hoax sekarang ini. Sekarang ini, salah satu ukuran kebenaran adalah berita itu viral atau tidak. Bayangkan loh. Viral atau tidaknya itu kriteria kebenaran dalam epistemologi atau bukan? Tapi kan orang sekarang menganggapnya benar loh. Yang viral itu yang benar. Apa alat epistemologinya? Itulah yang perlu kita gali. Apa alat epistemologinya? Benarkah atau tidak itu? Viralitas itu menjadi dasar kebenaran. Kalau yang mau benar betul benar epistemologinya, kira-kira berita yang benar itu bagaimana?
Hah? Lapangan. Berarti berita itu sesuai dengan realitasnya. Realitas lapangan misalnya. Nah, setelah itu menjadi pengetahuan bagi kita. Ini berita saja itu bisa panjang persoalannya kalau sudah ada terapan. Nah, yang kita bahas di sini dalam epistemologi ini baru postulat dasarnya. Nanti tinggal kita terapkan nanti di jurusannya masing-masing. Kalau kita pendidikan jasmani. Jasmani yang sehat itu seperti apa sih? Yang epistemologinya benar? Apakah yang mau dicari kalau pendidikan jasmani? Apa objek ilmunya kira-kira? Supaya sehat orang tuh? Itu kah? Atau yang penting olahraga orang dan sebagainya? Yang mana kayak? Cabang olahraga. Untuk apa orang olahraga? Atau olahraga itu tujuannya mau bertandingkah? Sebenarnya olahraga itu apa tujuan utamanya? Sehingga harus dipertandingkan. Kalau tidak dipertandingkan berhenti orang olahraga. Sampai menjadi prodi tersendiri. Pendidikan jasmani dan pendidikan jasmani ya? Kenapa jasmani harus dididik? Jangan sampai salah epistemologinya ini. Nah, untuk apa dia? Benarkah itu? Nah, itu kira-kira banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab dengan pendekatan epistemologi. Pengetahuan kita ini benar mikah kita kira-kira? Sesuai mikah dengan realitas? Ini tema utamanya ya. Jadi tema utamanya sebenarnya adalah pengetahuan, atau kalau kita sebut juga ilmu, tidak apa-apa. Ilmu sebagai ilmu. Tapi kan ilmu itu hadir atau datang terserah. Yang penting ada ilmu yang kita miliki, bagaimana prosesnya itu akan dibahas. Kemudian ilmu itu benar atau tidak? Kalau benar, apa dasarnya? Itu kira-kira tema sentralnya ya. Tema sentralnya akan dibahas. Yang menurunkan 15 subtema. 15 subtema. Ini tema utamanya. Kenapa kita bahas ini ilmu? Ya karena ada, istilahnya kita mengenali realitas ini karena ilmu. Kita mengenali. Kalau tidak ada ilmu, kira-kira apa yang terjadi? Tidak ada pengantar untuk mengetahui. Biar manisnya apa ini? Apa ini? Biar manisnya ini kita tidak tahu kalau tidak ada ilmu dan sebagainya. Sehingga penting, karena ilmu lah menjadi dasar kita mengenali realitas apa saja. Apa saja itu perantaraan ilmu. Ini ya tema sentralnya. Ilmu atau pengetahuan. Karena selama ini mungkin kita ini sudah memiliki banyak sekali ribuan ilmu. Persoalannya, yakin makikah kita ilmu kita itu benar? Kalau yakin, bagaimana caranya kita yakin? Nanti itu begini. Sambungannya nanti pembahasan saya. Ilmu itu ada kualitasnya. Ada yang kualitasnya 100%, ada kualitasnya 60 sampai 90, ada kualitasnya 50, ada kualitasnya 40 sampai ke 0, 40 ke bawah. Kalau 100% apa namanya?
Itulah disebut dengan yakin. Ini ilmu yang sesungguhnya. Ada yang 60 ke 90. Itu namanya percaya. Percaya. Ada yang 50-50, apa namanya? Ragu. Ilmu juga tapi ragu. Ini benar atau tidak? Ini benar atau tidak? Dan atau menentukan. Ada yang menentukan tapi sebenarnya kualitasnya adalah bukan yakin. Percaya. Ada yang ini 40 ke 0. Kalau 0 kan jahil namanya, tidak punya ilmu. Ada 40 ke 0. Apa itu? Ya, ini imajinasi lah bahasanya. Atau asumsi. Imajinasi. Ini kualitas ilmu. Kita mau sampai ke sini nih. Kita mau ini. Bagaimana kita yakin bahwa pengetahuan kita itu 100%. Itulah yang disebut dengan yakin nanti. 100%. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang kita miliki hari ini, di mana tingkatannya? Ada Mika yang 100%? Kalau ada nih, itu yang yakin. Jangan-jangan masih tingkatan ini percaya. Atau ada yang sebenarnya kita ragu, tapi berusaha kita percaya dengan ragu itu. Bilangnya daripada tidak yakin kak, biar ini. Tapi kualitasnya sebenarnya dia adalah ragu. Nah, epistemologi yang benar adalah di sini nanti. 100%. Sekarang kalau 100% itu bagaimana mengukurnya? Alat validasinya apa? Validatornya apa? Inilah yang akan dibahas sampai terakhir. Jadi ingat Ki, kalau tidak sampai Ki ke sini, berarti misalnya ini objek ya. Objek epistemologi itu adalah pengetahuan atau ilmu yang kita mau verifikasi kebenarannya. Itu sih sebenarnya. Nah sekarang kan ini objek. Objek ilmunya, objek ilmu itu adalah tema yang dibahas dalam ilmu itu. Ini penting ini. Tema pokok yang dibahas. Nah, coba pendidikan jasmani dan apa? Pendidikan jasmani saja ini. Apa objek ilmunya? Olahraga ya? Olahraga itu yang mana? Gerak-gerakan? Tenis kah? Apakah? Beragam berarti. Seharusnya objek ilmu itu sederhana. Satu ji seharusnya. Kedokteran juga mengkaji manusia. Hukum juga, hukum mengaji juga manusia. Manusia dari segi mananya. Nah, ini mau menggambarkan saja ya, bahwa nanti apapun yang kita bahas, kita harus tahu apa masalah utamanya, apa objeknya. Kadang kita membahas sesuatu, terakhir baru, apa yang mau dibahas ini? Kan akhirnya kan bingung kita, karena tidak jelas dari awal apa objeknya. Itu kadang orang hukum saya tanya begitu, sudah mau selesai nih, apakah objek ilmu yang kita bahas selama ini 4 tahun itu apa? Banyak yang bingung. Padahal ini objek penting, karena inilah yang menjadi poros pembahasan. Inilah yang mau dijawab kira-kira.
Nah, contoh tadi, komunikasi dan penyiaran Islam. Apa kira-kira objeknya? Objek itu tema sentralnya. Ingat ya, objek itu adalah tema sentral di dalam ilmu. Apa tema sentral? Sehingga ketika kita belajar tentang itu betul kita kejar. Kalau kita sudah tahu temanya, itu langkah maju sebenarnya. Kalau yang di belakang apa? Ya, audiensi. Apa? Jurusan tak sama. Oh, komunikasi dan penyiaran Islam. Dua ini ya, dua tema pokoknya ini. Ada komunikasi, ada penyiaran Islam. Nah, nanti dicari sendiri, saya juga bingung. Dan itu harus dijawab loh. Apapun yang kita bahas, itu dalam filsafat Islam, ini objek ini harus jelas. Tema pokok. Tema pokoknya adalah pengetahuan. Dalam bahasa logi itu gambaran yang hadir pada diri kita. Atau objek ilmu yang hadir pada sekarang di mana pada subjek. Di mana persoalannya? Di sini Ki. Ilmu kita ini yang hadir ini benar atau tidak? Jadi di sini persoalannya ini. Ada pengetahuan yang kalau pengetahuan itu tidak hadir bagaimana? Belum kita miliki. Ada masalahnya? Apa masalahnya? Tidak ada masalahnya, karena tidak ada yang mau diverifikasi. Masalahnya adalah kenapa kita tidak memiliki ilmu itu. Tapi kalau sudah hadir sudah ada bagaimana kita memverifikasi? Inilah persoalannya kalau epistemologi. Kalau sudah hadir, bagaimana kita yakin bahwa ilmu itu benar? Apalagi kalau sudah ilmu nanti ini banyak loh konsekuensinya. Sampai ke tindakan. Kalau sampai ke tindakan, benar enggak itu tindakan kita? Seharusnya kalau benar tindakan kita harus merujuk kepada ilmunya. Kalau benar ilmunya, walaupun nanti itu ada ilmu itu yang memang melahirkan tindakan secara langsung, ada yang tidak. Misalnya kayak ilmu perbintangan, melahirkan ke tindakan? Enggak, Tapi harus kita tahu ilmu perbintangan itu untuk apa? Nanti tanya orang falak dan sebagainya. Saya juga tidak tahu karena ilmu saya adalah hukum. Nah, ini bisa dipahami apa objeknya? Tema sentral yang dibahas. Ini pengetahuan. Tapi pengetahuan yang dimaksud adalah bukan pengetahuan Bukan pengetahuan penyiaran Islam, bukan pengetahuan jasmani, tapi pengetahuan itu yang ilmu sebagai ilmu ini masih itu awalnya. Tapi nanti bisa diterapkan nanti. Jadi keberhasilannya nanti ketika bisa kita terapkan ke pendidikan jasmani, ke penyiaran Islam. Tapi postulat dasarnya dulu. Makanya disebut sebagai epistemologi, landasan pengetahuan. Bisa dipahami ini? Nah sekarang, tahu itu objeknya? Kasih jelas dulu ini. Ditahu objeknya? Reski tahu objeknya? Yang lain? Atau perkenalan dulu, siapa namanya? Yasri ya? Reski, belakangnya? Irfan. Wih, ada kembaran. Arif. Kami panitia. Alifa. Fadila. Tapi saya itu susah menghafal nama Jadi mohon maaf kalau saya lupa lagi sebentar. Harus hadir saya kalau baru ku ingat. Kalau masih ini biasanya susah ku ingat. Harus betul-betul objek ya, bisa dipahami nih objek. Di sini dulu ini.
Kalau tahu maki apa yang kita mau bahas, ini yang mau dibahas ya, ilmu sebagai ilmu. Tapi ilmu itu kan tidak langsung hadir ya. Awalnya kita tidak punya pengetahuan. Kemudian kita diberikan penglihatan, pendengaran, dan yang lain-lain sehingga itu hadir. Atau pengetahuan itu kita dapatkan. Melalui proses anak-anak itu tumbuh sampai sekarang. Sudah miliaran pengetahuan yang kita miliki. Sekarang pertanyaannya adalah harus kita verifikasi mana sebenarnya pengetahuan yang sampai kepada tingkat ini. Yakin. Sebentar kita uji lebih lanjut. Termasuk agama dan sebagainya. Itu sekarang apa pentingnya ini ilmu? Ini tadi objek ya ini. Apa penting? Pentingkah ini? Kalau tidak penting kan selesai misalnya kelas ini. Tapi kita harus buktikan bahwa ini penting. Nah, sekarang atau kita masa tak sekarang ini masa di mana mungkin kayak dipaksa untuk melakukan sesuatu atau dalam tanda kutip itu kita dipengaruhi untuk melakukan sesuatu. Dipengaruhinya apa? Bisa halus, bukan dipaksa ya, halus untuk melakukan sesuatu. Misalnya budaya konsumerisme disodori sekarang kita ini. Kita bisa membeli apa saja di luar Sulawesi itu dalam waktu 3 hari datang ke sini. Melalui apa? Iya, mereka sampai ke daerah bisa. Belum lagi kalau itu ya, itu mungkin masih ini, tidak terlalu kompleks. Tapi kalau sudah sampai kepada perilaku-perilaku tertentu, ini persoalan. Jadi masa kita sekarang ini, kita sebutlah zamannya adalah zaman di mana kita langsung berjumpa dengan ideologi. Langsung berjumpa dengan ideologi. Sadar atau tidak sadar. Apa itu ideologi? Kalau ideologi mungkin masih tahap ini, tapi ideologi ini itu sudah sampai kepada tataran perilaku. Tataran perilaku. Jadi seakan-akan kita dipengaruhi untuk berperilaku sesuai dengan ideologi tertentu. Ini pengaruhnya halus sekali. Masuk kepada perilaku kita. Masuk ke perilaku kita. Persoalannya adalah ini ideologi ini benarnya atau tidak ini? Ideologi itu ini ajaran atau prinsip-prinsip benar dan salah terhadap sesuatu. Itu tadi kayak apakah ukurannya itu benar dan salahnya, atau misalnya kenapa sesuatu itu bisa jadi viral? Viralnya itu karena apa? Itu karena dia benar atau karena ada faktor lain? Bisa jadi meneliti nanti itu. Apa dasar viralnya sebenarnya? Atau sengaja diviralkan karena ada agenda tertentu. Yang viral itu yang bagaimana sih yang viral sekarang? Kadang hal-hal yang sepele. Apakah yang sekarang lagi viral ini? Apa? Mahasiswa yang bentrok dengan yang di Unismu itu ya, yang viral. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa itu orang jadi viral? Kenapa misalnya tidak kajian seperti yang kalau Ustaz Irfan ini yang jadi viral?
Kenapa yang hal-hal yang begitu? Dan bayangkan dia mengacungkan senjata tajam. Walaupun itu kan dikecam sebenarnya. Artinya ada kecapan masyarakat terhadap itu, karena itu perbuatan salah. Perbuatan yang salah. Jadi viral. Hal yang buruk jadi viral. Atau yang lain misalnya. Jadi masa kita ini masa penuh dengan ideologi-ideologi tertentu yang sudah sampai kepada tingkat perilaku. Sekarang kalau kita mau memverifikasi ideologi itu benar atau tidak, bagaimana caranya? Kita harus mengupas ini, apa isinya sebenarnya ideologi. Contoh misalnya konsumerisme. Disuruh menjadi konsumen. Menjadi konsumen itu adalah budaya. Konsumerisme itu adalah budaya. Biar tidak dibutuhkan. Nah, sekarang membedakan kebutuhan dengan keinginan. Bagaimana membedakannya? Itu juga harus ada landasan epistemologinya yang benar ini. Kebutuhan dengan keinginan. Karena kalau keinginan saja, maka itulah yang dieksploitasi oleh konsumerisme. Coba lihat tiap hari itu, kenapa itu tiap hari di TV itu iklannya diulang-ulang. Mie sedap lah dan sebagainya. Diulang-ulang. Kenapa kira-kira diulang-ulang? Itu karena dia mau mempengaruhi perilaku kita melalui tayangan yang berulang-ulang. Sadar atau tidak sadar, ya sudah, akhirnya kita berperilaku sesuai dengan tayangan mereka, dan tidak mungkin dia investasikan besar kalau tidak berpengaruh terhadap perilaku. Iklan apa ini? Iklan mobil, tapi harus ada perempuan di sampingnya, atau harus ada laki-laki di sampingnya. Kenapa tidak mobilnya saja? Kenapa kira-kira? Karena kalau mobilnya saja biasa saja, orang tidak melihatnya. Tapi kalau ada yang lain, maka bisa orang tertarik. Minimal itu lihat Tommy mobilnya. Jalan-jalan ke mall coba sana. Dia mobil itu. Mobilnya kalau langsung dipamerkan atau hal-hal yang lain. Itu juga epistemologi yang pakai itu sebenarnya. Nah, padahal sebenarnya mobil sebenarnya mana jual. Tapi karena orang mungkin tidak terlalu tertarik kalau mobilnya saja, maka hadirkan yang menjadi daya tarik. Dihadirkan. Nah, ideologi ini sebenarnya berisi tentang sudah petunjuk mana yang benar, mana yang salah. Sudah bentuk perilaku ya. Oh, ini yang harus dilakukan. Ini tidak boleh dilakukan. Ini kalau ideologi. Sekarang ideologi ini kalau kita buka, apa sebenarnya isinya? Sehingga melahirkan ideologi tertentu. Oh, ideologi isinya adalah interpretasi terhadap dunia atau pandangan dunia bahasanya. Jadi ideologi, lahirnya ideologi itu dari sini. Interpretasi terhadap dunia. Sehingga kalau orang interpretasinya tidak ada Tuhan, melahirkan ideologi apa? Tidak ada aspek ketuhanannya. Apa namanya? Ateis. Pandangan dunia ateis. Apa yang melahirkan ideologi apa? Ya banyak. Itu tadi. Kenapa harus ditampilkan perempuan yang macam-macam? Jangan-jangan pandangan dunia ateis. Tidak ada agamanya. Kalau orang berpandangan ada Tuhan, bisa macam-macam ini. Bisa teologis, bisa pandangan filosofis, bisa yang kaitannya dengan sufisme itu apa namanya?
Itu akan dibahas nanti yang lebih jauh. Hah? Nah, tasawuf. Tapi ada istilahnya teosofis. Jadi orang berpandangan ketuhanan bisa saja berbeda pandangannya ya. Bisa teologis itu apa namanya? Yang banyak ke apa namanya? Interpretasi terhadap teks agama. Kemudian filosofis itu banyak menggunakan argumentasi akal. Kemudian ada yang teosofis. Itu nanti pandangan dunia. Nanti ini ada pembahasannya tersendiri. Pandangan dunia. Ateis. Nah, nanti ada juga orang yang beragama tanpa bertuhan. Bertuhan tanpa beragama, apa namanya? Itu melahirkan juga ideologi yang berbeda, pandangan dunia. Pandangan dunia ini apa yang melahirkan? Epistemologi. Jadi sangat tergantung pengetahuan yang benar. Kalau misalnya yang lihat saja adalah alam, sumbernya adalah alam, itu nanti bisa masuknya ke ateis, bisa juga masuknya ke empirisme. Bisa masuk ke empirisme. Jadi konsekuensinya itu sangat tergantung juga kepada epistemologi yang diyakini. Epistemologi akan melahirkan pandangan dunia dan pandangan dunia akan melahirkan ideologi. Sehingga epistemologi ini penting untuk dibahas karena inilah yang paling dasar. Sekarang kita dipaksa ada di tahap ini. Ada di tahap itu. Atau banyak sekali ya tawaran-tawaran tertentu. Contoh sekarang ini. Ada kampanye untuk menikah tapi tidak punya anak. Apa namanya? Menikah tapi tidak punya anak. Itu kalau kita lacak, itu pandangan dunia apa? Apa pakai? Mau menikah tapi tidak punya anak. Tidak mau punya anak. Ada loh kampanye sekarang. Nah, bisa saja adalah pandangan dunianya adalah materialis. Apa dasar epistemologinya? Itulah yang harus kita jawab nanti. Ada lagi yang LGBT misalnya. Itu apa pandangan dunianya? Apa dasar-dasar epistemologinya? Dia melahirkan pandangannya dan melahirkan ideologi tertentu. Tapi biasanya langsung kita disodori di sini. Langsung di sini. Padahal lapisan ideologi itu ini. Ujungnya nanti adalah atau dasarnya adalah epistemologi. Sehingga penting ini. Kenapa? Karena masa kita adalah masa di mana kita sudah berjumpa dengan ideologi. Bahkan dipaksa kita untuk melakukan tindakan ideologis tertentu. Yang kalau itu punya dasar epistemologi yang jelas, punya dasar pandangan dunia jelas, okelah. Karena kita kan tidak bisa lepas dari sini. Pasti kita butuh petunjuk hidup. Mana yang benar, mana yang salah. Tapi harus ada jelas pandangan dunianya. Harus jelas epistemologinya. Nanti ada pembahasan nanti ma'rifat dini di pembahasan terakhir. Pengetahuan agama. Agama itu mana posisinya? Bisa di sini orang tidak beragama ini. Kalau salah menginterpretasi di sini. Nah, belum lagi kita sekarang ini. Kita ada di zaman teknologi. Pernah pakai ChatGPT di sini? Pernah ya? Itu bagaimana kita mengukur bahwa apa jawaban dari ChatGPT itu benar atau tidak? Pasti Mika itu benarnya? Hah? Kalau kita mengatakan belum, apa dasarnya?
Epistemologi apa untuk mengukur itu apa istilahnya? Hasil daripada atau jawaban daripada ChatGPT itu benar atau tidak? Butuh dong masalah epistemologi. Kalau tidak, bisa saja semua kita jadikan sebagai kriteria kebenaran. Dan banyak sekali yang salah. Mungkin kalau soal-soal tertentu matematika mungkin saja iya. Tapi kalau sudah ilmu-ilmu yang sifatnya analisis, banyak salahnya. Karena sangat tergantung data yang dia dapat. Bayangkan kalau orang menulis data yang salah, maka pasti jawabannya salah. Salah interpretasi. Gara-gara apa? Salah data yang dia dapat. Itu butuh. Mana epistemologi yang benar? Sekarang juga banyak sekali informasi yang disodorkan kepada kita. Apakah yang lagi yang informasi yang lagi tren sekarang ini? Mungkin Indonesia ya, katanya salah satu perjanjian dengan Donald Trump itu adalah data pribadi kita itu dikelola di Amerika. Benar atau tidak itu? Sumber informasinya dari mana? Nah sekarang Indonesia itu harus membayar 19% kalau masuk mengimpor ke Amerika. Tapi Amerika ke sini 0%. Benar atau tidak ini informasinya? Dan macam-macam. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Itu perlu kita verifikasi. Ilmu yang kita dapatkan perlu kita verifikasi. Jadi tidak bisa informasi ataupun kita sebutlah ilmu itu kita langsung yakini. Verifikasi dong. Kemana caranya? Di mana caranya memverifikasinya? Ke objeknya ya, ke objek ilmunya. Epistemologi itu tadi. Jadi pengetahuan kita harus diverifikasi ke objek. Ini tentang yang pertama tadi. Harus diverifikasi di objeknya. Nah, contoh ini. Wudhu misalnya. Wudhu ya. Sudah yakin bahwa itu wudhu yang benar? Tadi yakinnya itu 100% kah? Atau sifatnya percaya? Bagaimana? Coba wudhu Reski. Tata cara wudhu Reski itu diambil dari mana? Enggak, maksudnya ilmunya itu dari mana? Dari SD, guru agama. Nah, dari SD, dari guru agama. Benar Mika itu? Yang benar wudhu sebenarnya itu di mana Ki? Tapi itu ya, itu kriterianya tadi percaya. Antara 60 ke 90. Enggak salah itu. Jangan kita mengatakan salah, nanti tidak wudhu sebentar. Saya tidak mengatakan salah ya. Benar itu, tapi kualitasnya masih 60 ke 90. Yang benar itu bagaimana? Nah itu yang harus kita ma'rifat dini nanti tanya. Yang benar itu kemana sebenarnya yang benar itu? Wudhu kita ini kan seharusnya ada sumber pengetahuan terhadap Islam dari mana? Al-Quran dengan hadis. Tapi karena kita ini berat kayaknya kalau kita cari ini hadis dan Qurannya. Sudah, saya percaya dengan guru saya. Karena mungkin dia yang mengakses. Mudah-mudahan guru itu mengakses. Jangan sampai juga dari gurunya. Kalau tanya, Pak Guru, di mana kita dapat ilmu itu bahwa wudhu ini benar? Bilang dari guruku atau dari buku. Buku itu kan ditulis oleh orang. Ini menulis orang, ada nikah hadisnya di situ dicantumkan atau tidak ada? Hadisnya itu sudah diverifikasi tidak? Ini semua ini ilmu loh. Ilmu kita itu benar nikah atau tidak? Dan yang benar 100% itu
percaya itu yang mana? Banyak sekali problem kita. Harus kita tuntaskan. Tapi tidak salah ya, jangan salah berarti saya tidak mau wudhu ini. Jangan sampai saya tidak tahu. Benar itu, tapi kualitasnya. Sehingga kualitas itu harus ditingkatkan menjadi 100%. Makanya yakin. Bukan salah itu. Ada orang mengatakan salah, jangan wudhu. Ya, salah juga itu. Benar kualitasnya ya. Kualitasnya. Karena ada juga di luar begitu, bukan di sini, di sana, di planet lain. Bukan di Makassar. Nah, hancurkan seluruh dasar-dasar keyakinan. Enggak, memang keyakinan ada dasarnya adalah taklid atau tapi bagusnya nanti taklid kepada yang benar. Karena kan memang disuruh untuk belajar dari situ, tapi persoalannya orang yang kita taklid itu orang yang sudah merujuk enggak terhadap sumber-sumber primer Islam. Sumber-sumber hukum primer. Jangan sampai ilmunya sekunder semua. Maksud saya sekunder itu kualitas percaya tadi. Itu yang berkembang terus. Akhirnya apa? Tidak bisa terverifikasi 100% benarnya. Itu ya. Penting tidak ini epistemologi? Penting. Karena inilah landasan untuk memverifikasi seluruh ilmu yang kita miliki. Harus ada landasan verifikasinya dan tahu teorinya nanti memverifikasi. Selanjutnya adalah ya dilanjutkan oleh ilmu yang lain. Kan setiap kan ada metodologi penelitiannya ya. Ada semua loh. Kita jurusan apa? Pendidikan bahasa Inggris. Kan ada semua metodologi untuk meneliti bahasa itu benar atau tidak. Apakah biasa tema yang dibahas? Kalau bahasa ini kan dasarnya kesepakatan ya. Betul Mika itu yang disepakati di Inggris itu kita pakai di sini. Atau Indonesia punya bahasa Inggris Indonesia. Artinya sudah diindonesiakan. Kan bisa saja bahasa itu aksen-aksennya beda ya. Apa istilahnya dalam ini? Logatnya apa? Cita rasa bahasanya itu beda. Ya, Inggris Amerika katanya beda dengan Inggris. Nah, sekarang yang benar itu yang bagaimana? Kalau bahasa itu apa dasarnya dia benar? Misalnya kita mengatakan di sini, ini apa namanya? Papan tulis. Kemudian orang Amerika mengatakan, orang Inggris mengatakan, nah sekarang dua bahasa, dua kata terhadap satu objek, mana yang benar? Orang bahasa harus bertanggung jawabkan ini. Orang Indonesia mengatakan, ini papan tulis. Nah bilang orang Inggris, whiteboard ini. Mana yang benar? Nah bilang sama-sama benar, berarti dua kebenaran dong. Hah? Kenapa dua-dua kebenaran? Karena kan dari bahasa ini dengan bahasa ini kan berbeda. Pasti kebenarannya kalau dalam artian papan tulis mereka artikan sebagai whiteboard, sementara di kita juga mereka bilang whiteboard, berarti dua kebenaran. Nah tidak boleh ada dua kebenaran. Hah? Aslinya adalah bahasa itu adalah kesepakatan. Di situ tidak benarnya. Karena orang Inggris menyepakatinya ini namanya whiteboard, Indonesia menyepakatinya pantulis. Karena dua kesepakatan, dua hal yang tidak bisa dibandingkan. Jadi perbandingan itu nanti harus ada korelasinya. Tidak ada hubungannya. Mau sepakati orang Bugis, apa namanya ini orang Bugis? Kayaknya mungkin agak apa namanya? Apa dia? Karena ini kan baru ini. Tidak ada pini moyang kita dulu. Atau ketika dia menciptakan bahasa Bugis, tidak ada pini. Sehingga tidak ada apa? Tidak ada bahasa yang dia atau tidak ada kata yang dia ciptakan tentang itu. Nah, jadi aslinya itu adalah itu perlu itu epistemologi nanti. Aslinya ini kesepakatan. Karena orang Inggris menyepakatinya adalah whiteboard,
Indonesia papan tulis, ya sudah demikian kesepakatan, apa yang mau diperdebatkan? Kan tidak ada ji. Nah, begitu nanti. Jadi harus nanti tahu dasar pengetahuannya adalah kesepakatan. Karena kesepakatan pasti berbeda dong. Orang Inggris kesepakatannya ini kita di sini, kecuali dua orang Inggris ya menyepakati atau dua orang menyepakati hal yang berbeda, kan jadi persoalan. Mana yang mau dipakai? Nah, bilang dua-duanya mau dipakai. Atau ada nanti dalam bahasa itu mustarak lafaz dengan mustarak makna. Nanti epistemologi bahasa nanti yang membahas itu. Ada nanti epistemologi bahasanya. Nah, itu terapannya. Ini yang kita bahas ini adalah epistemologi murni ya. Ilmu sebagai ilmu. Sudah saya kira-kira ya. Penting enggak ini epistemologi? Penting. Karena kita berhadapan dengan pengetahuan yang beragam. Bahkan ideologi ditawarkan kepada kita. Dan dipaksa atau dipengaruhi kita secara halus untuk menganut ideologi itu. Persoalannya lapisan ideologi ada verifikasinya. Nah, paksa mungkin langsung melakukan. Dan itu halus sekali. Kalau tidak hati-hati, terjebak kita. Alhamdulillah masih ada orang yang mau duduk seperti ini. Begitu banyak orang yang tidak mau duduk capek-capek begini. Ini apresiasi luar biasa. Berapa mahasiswa di Makassar ini? Bukan Makassar, Sulawesi Selatan. Banyak, ribuan. Sekarang epistemologinya benar nih atau tidak itu? Kita juga ragu. Jangan-jangan tidak bisa memverifikasi mana pengetahuan yang benar, mana pengetahuan yang salah. Apalagi sudah masuk ke ideologi, mana ideologi yang benar, mana ideologi salah. Sudah ikut-ikutan. Dan itu masuk ke ranah kampus. Saya biasa termasuk ini ya, objek ilmu tadi. Jangan-jangan orang belajar tidak tahu objeknya apa. Menempuh semester berlapis-lapis, tidak tahu apa objek ilmu yang dibahas. Sehingga datang ke kampus ya, bukan motivasi mencari objek itu, mengurai, menyelesaikan persoalan yang ada di dalam objek itu. Sekarang kalau metode kita adalah harus selesai itu persoalannya. Nah, sekarang sudah selesai objek, kemudian pentingnya epistemologi. Silakan kalau ada yang mau tanyakan langsung saja ya. Jadi metodenya langsung. Kalau ada yang kita mau sanggah, ada yang kita mau tanyakan, langsung. Jangan selesai nanti. Ini bukan metode seminar. Metode kita adalah metode diskusi. Umpan balik kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Mau dibantah silakan. Mau dihabisi ini silakan. Ada pertanyaan? Berarti kita selesai jam 15.30 ya. Ini sesi pertama. Masih ada waktu. Silakan. Saya tinggal sejarah itu nanti bisa dibaca sebenarnya. Pentingnya ini juga bisa juga dibaca. Silakan dibuka di ini. Ini masih materi, boleh dikata masih pengenalan. Ada pertanyaan di dua tema ini? Objeknya, kemudian pentingkah epistemologi ini? Kalau tidak penting, selesai bubar ini. Atau kita berpura-pura anggap penting ini. Tapi ini penting. Karena kita berhadapan dengan ribuan ilmu yang harus kita verifikasi. Apalagi kalau sudah masuk ilmu terapan, sudah masuk ke ideologi, harus kita bisa jawab.
Sekarang di launching ini kurikulum cinta. Maksudnya apa itu? Yang sampai anak-anak nanti cinta-cinta yang bahas. Cinta itu nanti bertingkat-tingkat ya. Ada cinta teologi, ada cinta teosofi, ada cinta filosofis, ada cinta apa yang rendah itu, cinta hewani, cinta hewan, ada cinta teosofi, itulah cinta epistemologis, cinta filosofis, itulah cinta epistemologi, yang filosofis itu. Ya, silakan. Masa dia bisa menginterpretasikan pandangan dunia itu? Dan apakah dia bisa menginterpretasikan pandangan dunia itu? Iya, iya. Iya, terima kasih. Jadi orang yang coba kita lihat, mata itu informasi ilmu apa yang dia hadirkan kepada kita? Apa kena tangkap mata? Hah? Apa coba lihat, apa kena tangkap mata ini? Hah? Apa? Langsung ini. Iya, apa tangkap? Ini apa ya? Contoh ini. Apa tangkap mata di sini? Spidol itu bisa konsep. Ini apa tangkap? Apa yang kita lihat? Warna, bentuk, apa lagi? Ada volumenya ini, panjang lebar dan sebagainya. Itu toh tangkap mata. Orang yang buta pasti kehilangan itu. Kehilangan coba jelaskan warna sama orang buta. Coba ini warna putih nah. Oh iya, ini warna putih begini nih. Nah, pegang begini. Oh, ini sama kurasa warna putih tadi. Benar atau tidak? Tidak, karena kehilangan makanya itu kehilangan satu indera nanti, kehilangan satu bentuk pengetahuan, sekelompok pengetahuan mana? Mata tadi, apa lagi tadi? Telinga, apa tangkap telinga? Pendengaran tadi, apa dengar? Suara. Suara itu apa isinya? Nah, ada nada. Ini saya bersuara, apa ini? Hah? Iya, tinggi dan suara itu kan nada ya. Saya ini bersuara, apa ini? Apa kita tangkap? Nah, iya, pembicaraan apa itu isinya? Apa aslinya? Asli persoalannya apa di situ? Saya ini merangkai kata. Merangkai kata, itu ada dua di dalamnya. Itu dalam pembahasan nanti di epistemologi. Ada konsepnya, ada proposisi namanya, susunan kata. Itu tidak mungkin orang yang kehilangan pendengaran bisa tahu. Makanya bersyukurlah kita ini memiliki telinga. Karena kenapa? Bisa kita kajian seperti ini. Coba kalau orang yang tidak mendengar, bisa tidak kita menyampaikan epistemologi ini dengan pendekatan ceramah begini? Tidak bisa. Kehilangan satu kelompok pengetahuan. Pertanyaan kan dua tadi yang hilang itu yang kita kehilangan dia seluruh pengetahuan yang ada? Oh tidak. Banyak alatnya. Itu Gus Dur. Yang hilang Gus Dur apa? Penglihatan. Tapi mungkin Gus Dur itu buta itu di masa-masa di muda kayaknya tidak, atau memang buta dari awal. Saya tidak tahu sejarahnya. Tapi Gus Dur mengatakan begini, banyak orang yang melihat di sekeliling saya, tapi sebenarnya dia buta
hatinya katanya. Artian ya tumpul pengetahuannya dan sebagainya. Karena alat untuk mendapatkan ilmu, ia tidak semata-mata mata. Kalau hilangi mata dan telinga, ada lagi aspek lain. Kan tadi masih bisa kita dapat. Apalagi kan sekarang ada alat bantu untuk membaca dengan perabaan ya. Orang yang kelihatan pendengaran kan ada sekarang, tapi pasti terbatas. Pasti terbatas. Nah, ada nanti alat yang sifatnya, ada nanti pengetahuan yang sifatnya huduri yang langsung hadir. Yang langsung hadir. Ya bisa saja melalui itu pintu-pintu. Jadi pintu ilmu itu nanti dalam pembahasannya ada indra lahiriah, ada indra batinnya. Ada indra batinnya. Misalnya kayak cinta. Cinta itu dari mana? Dilihatkah? Itu dilihat Ji. Apa istilahnya? Penyiap Ji. Tapi bukan di situ dia. Awal munculnya itu cinta. Cinta itu di indra batinnya. Jadi indrawi nanti ya. Jadi pintu-pintu ilmu itu banyak. Kira-kira begitu ya. Pintu-pintu ilmu itu, alat-alat ilmu itu banyak. Nanti kita akan bahas. Nanti besok pembahasannya itu. Tapi pasti kehilangan kelompok pengetahuan. Jadi susah dijelaskan tentang warna ke orang buta. Paling-paling harus melalui perabaan. Persoalannya kalau perabaan, nanti narabai, kecuali kita sepakat, kalau warna putih itu patukang, kasar-kasar saja ya, supaya itu orang buta bisa tahu, kalau napi oh ini putih. Tiba-tiba tukangnya warna hijau, kasar. Ada, oh ini putih ini. Nah itu persoalannya, kesesuaian dengan objek itu yang bisa bermasalah. Karena susah kita jelaskan. Begitupun pendengaran ya, kalau orang kehilangan pendengaran. Tapi kalaupun hilang dua itu, masih ada sumber lain. Masih ada alat lain yang bisa mendapatkan pengetahuan. Ada lagi? Nah, sekarang kita bicara tentang sejarah ya. Sejarah epistemologi. Nah, sejarah epistemologi sebenarnya tidak seperti pembahasan filsafat yang umum. Sejarah epistemologi ada yang mengatakan ya dimulai di masa Aristoteles dengan Plato, karena ada tantangan sofisme itu. Kalau misalnya di Islam sebenarnya pembahasan tentang epistemologi itu belakangan. Ketika dia bersentuhan dengan epistemologi barat. Ketika bersentuhan dengan epistemologi barat, di situ tantangan dalam filsafat Islam. Apa tantangannya? Karena ada yang epistemologi yang dikuatkan dalam Islam itu diingkari di barat. Itu menjadi tantangan. Tapi pembahasan epistemologi sebenarnya sejak manusia mengenal pengetahuan. Tapi memverifikasi benar atau salahnya, itu sebenarnya yang konsen adalah Aristoteles sebenarnya, 5 abad sebelum Masehi Aristoteles. Kenapa dia konsen di situ? Karena ada tantangan dari sofisme yang mengingkari pengetahuan, bahkan sumber pengetahuan dia ingkari. Sehingga salah satu karya daripada Aristoteles yaitu logika, itu menjawab persoalan itu. Bagaimana mengatur cara berpikir kita dan berpikir itu bisa benar. Itu di Yunani. Tapi ada pertanyaan sebenarnya.
di luar daripada konteks ini ya. Kenapa kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, itu selalu Yunani? Sekarang pertanyaan juga yang lain adalah Yunani itu di mana? Negara Yunani kan ini maksud? Persoalannya kalau negara Yunani, kenapa Yunani tidak menjadi kiblat ilmu pengetahuan sekarang? Hilang tuh akar-akarnya Yunani. Ada negara Yunani itu? Ada. Menjadi kiblat ke ilmu pengetahuan. Tidak. Ada yang mengatakan sebenarnya bukan Yunani, tapi ada di Asia Barat. Negara apa itu nanti lacak sendiri. Di mana filsafat itu berkembang. Di situ sebenarnya. Dan itu masih berkembang sampai sekarang, akar-akarnya masih ada. Nah, dalam pembahasan filsafat Islam, pembahasan epistemologi itu awalnya bukan disiplin ilmu tersendiri. Dia menyatu di dalam pembahasan filsafat. Filsafat itu yang dibahaskan wujud. Wujud itu wujud sebagai wujud. Jadi yang dibahas filsafat itu yang wujud saja, yang nggak ada. Itu yang dibahas. Epistemologi dibahas tidak? Ada di dalam itu. Kan epistemologi kan wujud. Wujud apa dia? Nanti akan dibahas dalam sini nanti. Di pembahasan selanjutnya. Wujud juga dia, ada. Nah, sehingga tidak dibahas secara khusus. Tapi belakangan tema ini dipisah, dibahas tersendiri, menjadi satu disiplin ilmu. Kenapa? Karena itu tadi tantangan yang dihadapi. Kita bersentuhan sekarang dengan filsafat Barat yang bisa ada yang sesuai, ada yang bertentangan dengan epistemologi Islam, sehingga harus dibahas khusus ini, epistemologi ini, dalam satu tema. Karena tantangan daripada ilmu-ilmu Barat. Nah, untuk selanjutnya ya nanti dibaca saja kalau sejarah epistemologi. Jadi awalnya dalam filsafat Islam bukan menjadi tema tersendiri ya. Yang kontemporer sekarang ini menjadi tema tersendiri. Menjadi pembahasan epistemologi tersendiri. Tapi yang penting tadi adalah kita mengenali apa objek daripada epistemologi itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Objek tadi dipahami ya? Apa objeknya? Apa objeknya sudah paham? Yang mau dibahas itu apa? Yang mau dibahas adalah pengetahuan. Itu tema pokoknya sebenarnya. Pengetahuan sebagai pengetahuan. Turunannya adalah mana sebenarnya pengetahuan yang benar. Itu yang akan kita bahas di sesi kedua. Pengetahuan hakiki itu yang mana? Kemudian setelah bahas tentang pengetahuan hakiki, itu didudukkan dari awal dulu. Apa itu pengetahuan yang benar? Setelah itu, pintu untuk mendapatkan pengetahuan yang benar ada namanya ilmu huduri. Ilmu karakternya adalah ilmu yang langsung hadir atau ilmu yang hadir. Jadi objeknya, objek ilmu itu yang hadir, objek itu yang ke subjek, menyatu nanti ini. Nah, itu ilmu huduri dibahas 2 kali, 2 sesi. Kemudian ada ilmu husuli. Ilmu husuli itu ilmu yang hadir kepada subjek tapi melalui perantara. Apa perantaranya? Gambar istilahnya. Apakah gambar ya? Gambar yang langsung apa namanya? Melalui perantaraan gambar. Nah, ini persoalannya karena melalui perantaraan gambar maka pembahasannya panjang. Bagaimana memverifikasi gambar itu sesuai tidak dengan objek? Kalau sesuai, apanya yang sesuai?
Contoh, ini kita mengatakan spidol, apanya yang sesuai pengetahuan kita dengan spidol. Belum lagi kalau kita katakan spidol ini bagus, itu nanti dibahas, ada tasawur, ada tasdiki. Proposisinya itu benar atau tidak. Nah, nanti ada nilai pengetahuan. Itu terakhir sebenarnya. Itu nilai pengetahuan itu adalah tema sentralnya. Tema apa istilahnya? Kesimpulan daripada pokok bahasa. Jadi ada materi pengantarnya. Ini kan saya bahasa ini pengantarnya pengantar ini. Pengantarnya pengantar. Jadi belum pengantar khususnya. Pengantar khususnya nanti itu adalah ilmu huduri, ilmu usuli, untuk mengantar kepada nilai pengetahuan. Nilai pengetahuan itu adalah pembahasan intinya. Tapi ini pengantar, tidak mungkin bisa kita menilai pengetahuan itu kalau tidak tahu ilmu huduri, karakter ilmu usuli. Nah, setelah itu baru masuk ke ma'rifat, pengetahuan agama. Kenapa kita bahas pengetahuan agama? Karena salah satu tema yang diserang juga dalam filsafat barat, agama itu. Atau salah satu persoalan yang menantang untuk dijelaskan. Kan semua kita meyakini agama ini. Soalnya bagaimana kita, pengetahuan kita itu benar atau tidak? Bagaimana kita mempertahankan dengan orang yang meragukannya? Minimal kita, keyakinan kita ini bisa kita verifikasi benar atau tidaknya. Itu kira-kira di pengantar ini. Jadi objeknya ilmu sebagai ilmu. Kemudian di tema yang kedua kita akan bicara tentang pengetahuan yang hakiki. Setelah itu ilmu huduri, ilmu usuli. Setelah itu ada nilai pengetahuan, nilai pengetahuan. Kemudian setelah itu masuk ke ma'rifatin. Itu pembahasan. Ya, silakan kalau masih ada mau didiskusikan di di pengantar awal. Oke, kalau tidak, kita break sebentar. Ada? Silakan. Kita break setengah jam ya. Kita masuk jam 4. Salat. Kita masuk jam 4 sampai setengah 6 atau jam 6. Kan ini setelah ini baru masuk ini. Baru masuk, masih pengantar juga. Belum pengantar khususnya ya, masih pengantar umum. Ini pengantarnya pengantar. Materi kedua adalah pengantar umum. Nah, materi ilmu huduri, ilmu usul itu pengantar khusus untuk sampai kepada nilai pengetahuan. Nah, agama itu terapan sebenarnya. Nanti bisa nih, semua jurusannya itu harus kita terapkan. Bagaimana ma'rifat tadi, pendidikan jasmani dan pendidikan jasmani. Bagaimana epistemologinya penyiaran, apa tadi, penyiaran Islam apa, bagaimana epistemologinya hukum, bagaimana epistemologinya bahasa. Tadi belakang apa jurusannya, apa jurusannya? Oh, belum kuliah. Nah, epistemologinya belum kuliah itu apa? Ya, oke. Sampai situ untuk sesi pertama. Insyaallah kita akan lanjut ke sesi kedua jam 4. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.